Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 9 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kalian mendapatkan giliran pembelajaran IPA secara daring. Silahkan kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Kalian tulis rangkuman materinya di buku catatan kalian. Nanti setelah kalian masuk, saya minta untuk dikumpulkan sebagai tambahan nilai kalian. Jika ada tugas dalam video ini, jangan lupa kalian kerjakan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu pada bab partikel, materi, dan penggunaannya. Silahkan kalian simak video ini sebaik-baiknya. Yang pertama kita bahas adalah partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel bisa berupa atom, bisa berupa molekul, bisa berupa ion. Setiap benda dan makhluk hidup tersusun oleh molekul-molekul, sedangkan molekul itu tersusun oleh partikel yang lebih kecil, yaitu atom. Misalnya pada setetes air. 1 gram air mengandung 33 miliar triliun molekul air, atau bisa kita sebut sebagai molekul H2O. Satu molekul H2O atau satu molekul air ini terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Contoh lainnya, saat kita bernapas, kita menghirup oksigen, atau kita menghirup molekul oksigen atau O2. Molekul oksigen O2 ini terdiri dari 2 atom oksigen. Kemudian kita lanjutkan atom dan partikel penyusunnya. Yang dimaksud dengan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Misalnya pada besi, unsur besi atau Fe, maka unsur besi ini tersusun oleh atom-atom Fe, yang sifatnya itu masih sama seperti sifat besi, di antaranya bisa sebagai konduktor. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang susunan atom. Atom terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil atau kita sebut sebagai partikel subatom. Partikel subatom ini terdiri dari 3 jenis, yaitu proton, disingkat P, merupakan bagian yang bermuatan positif. Kemudian neutron atau N, merupakan bagian yang muatannya netral. Sedangkan elektron atau E itu merupakan bagian yang bermuatan negatif. Proton dan neutron berada di tengah-tengah membentuk inti, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti. Anak-anak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, sejak ratusan tahun lalu banyak para ilmuwan yang sudah mempelajari terkait atom. Mereka melakukan penelitian untuk meneliti sebenarnya atom itu seperti apa. Di antara teori-teori atom yang kita bahas, di antaranya yang pertama adalah teori atom Dalton. Dalton ini mengemukakan bahwa atom berwujud bola pejal yang tidak bermuatan dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian teori atom yang kedua adalah teori atom Thomson. Thomson ini mengemukakan bahwa atom berupa bola bermuatan positif dan terdapat elektron yang tersebar secara merata, seperti roti kismis. Rotinya itu sebagai muatan positif, sedangkan kismis yang tersebar di atasnya itu dianggap sebagai elektron.
Kemudian teori atom yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Atom memiliki inti bermuatan positif sebagai pusat massa. Sedangkan elektron berputar mengelilingi inti tersebut. Kemudian Rutherford melanjutkan penelitiannya bersama Bohr. Ada teori yang keempat, yaitu teori atom Bohr. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, berada di tengah-tengahnya. Kemudian elektron itu mengelilingi inti tersebut dalam lintasan atau orbit tertentu. Pada teori atom ini, lintasan-lintasan elektron itu bertingkat-tingkat, membentuk kulit-kulit atom. Kemudian yang terakhir adalah teori atom modern atau disebut juga sebagai teori mekanika kuantum, di mana atom memiliki inti yang berwujud padat atau disebut juga nukleus, terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti tersebut membentuk awan elektron atau membentuk awan orbital. Yang membedakan teori modern dengan teori sebelumnya adalah kalau pada teori modern ini posisi elektron itu kita tidak dapat menentukan ada di mana. Kalau yang Bohr tadi, elektron itu berada pada lapisan kulit tertentu, sedangkan kalau yang modern kita tidak dapat menentukan di manakah letak elektron itu berada pada tingkatan tertentu. Kemudian kita lanjutkan nomor atom dan nomor massa. Yang dinamakan nomor atom adalah jumlah proton atau juga jumlah elektron. Sedangkan nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kalau disimbolkan seperti gambar tersebut, A, X, Z. X itu adalah nama unsur, sedangkan A itu adalah nomor massa, Z itu adalah nomor atom. Contohnya ini, pada unsur natrium Na, ada nomor 24 dan nomor 11. Yang nomor 24 ini, yang atas ini adalah nomor massa, sedangkan yang 11 ini adalah nomor atom. Sehingga bisa kita ketahui nomor massanya adalah 24, jumlah proton atau nomor atom ada 11, kemudian jumlah elektron sama dengan jumlah proton yaitu 11, sedangkan jumlah neutron adalah 24 dikurangi 11 yaitu 13. Asalnya dari mana? Karena nomor massa itu adalah hasil penjumlahan dari proton dan neutron. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, sekarang kita lanjutkan prinsip pembentukan molekul dan ion. Yang pertama kita bahas dulu mengenai konfigurasi elektron atau susunan elektron pada kulit atom. Sebagaimana dijelaskan pada model atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi atom menurut tingkatan-tingkatan energi tertentu atau yang bisa kita sebut sebagai kulit-kulit atom. Seperti pada gambar berikut. Inti atom berada pada di tengah-tengah, kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron yang bertingkat-tingkat. Yang paling dalam atau kita sebut sebagai kulit K, atau N+1 atau lapisan energi yang pertama, itu hanya bisa terisi oleh 2 elektron saja. Kemudian lapisan kulit atom berikutnya, yaitu adalah lapisan kulit L, di mana tingkat energi N-nya sama dengan 2, hanya bisa terisi elektron sejumlah 8 maksimalnya. Kemudian kulit yang ketiga, lapisan energi yang ketiga, yaitu kulit M, hanya bisa terisi maksimal 18 elektron. Kemudian ada lapisan yang keempat, lapisan kulit N, hanya bisa terisi maksimal 32 elektron saja. Nantinya adanya kulit-kulit itu memudahkan kita dalam menentukan konfigurasi elektron.
misalnya seperti ini. Nah, atom hidrogen, ya, nomor atomnya itu adalah nomor atom 1, sehingga jumlah elektronnya adalah 1. Karena hanya 1, maka dia hanya bisa terisi pada lapisan kulit pertama, yaitu lapisan kulit K saja. Begitu pula pada helium hanya memiliki nomor atom 2, sehingga jumlah elektronnya 2, maka hanya bisa terisi pada lapisan kulit K. Kemudian pada natrium nomor atomnya 11, berarti jumlah elektronnya itu 11. Sehingga kalau kita masukkan berdasarkan kulitnya, yaitu kulit pertama kulit K maksimal 2, kemudian di kulit L lapisan kedua maksimal 8, dan sisanya kita taruh di lapisan kulit ketiga, yaitu lapisan kulit M terisi 1. Contoh lainnya adalah klor atau Cl, nomor atomnya 17, sehingga jumlah elektronnya juga 17. Kita susun dalam konfigurasi, ya, yang pertama K yang terisi maksimal 2, kemudian L maksimal 8, sehingga sudah 2 tambah 8 10, tersisa 7 kita taruh di lapisan kulit M. Nah, itu adalah contoh konfigurasi elektron. Ion dan ikatan ion. Yang pertama, ion dulu kita bahas. Yang dimaksud dengan ion adalah atom yang memiliki muatan karena atom tersebut melepaskan elektron atau menangkap elektron. Nah, atom itu biasanya bermuatan netral, ya, sehingga dalam artian jumlah proton dan elektronnya itu sama. Namun dalam membentuk suatu kestabilan, atom akan melepas elektron ataupun atom akan menangkap elektron. Nah, contohnya adalah pada kation dan anion. Nah, kalau kation berarti itu adalah atom yang bermuatan atau ion yang bermuatan positif, ya, karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, kalau kation ini berarti tadi melepas elektron, ya. Sedangkan yang anion itu adalah ion yang bermuatan negatif, ya, karena jumlah elektronnya itu lebih banyak. Nah, dia bisa memiliki elektron lebih banyak karena dia menangkap elektron. Nah, contoh kation itu adalah pada Na+, sedangkan contoh anion itu adalah Cl-. Kemudian kita pelajari pula mengenai ikatan ion, yaitu ikatan yang dapat terjadi akibat adanya perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Nah, untuk mencapai suatu kestabilan, ya, tadi membentuk ion. Nah, kemudian ada misalnya Na+ dan Cl-. Nah, itu akan saling berikatan membentuk suatu senyawa, ya, dalam yang kita kenal sebagai garam NaCl. Nah, ikatannya itu nanti dinamakan sebagai ikatan ion. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas mengenai molekul. Nah, yang dimaksud dengan molekul adalah gabungan atom-atom, ya, baik yang atom yang sama atau atom yang berbeda. Nah, kita bedakan menjadi molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, molekul unsur apabila molekul itu tersusun oleh atom-atom yang sama, ya, misalnya molekul O2, terdiri dari 2 atom O atau 2 atom oksigen. Kemudian ada molekul H2 yang tersusun oleh 2 atom hidrogen. Kemudian molekul senyawa berarti molekul itu tersusun oleh atom-atom yang berbeda, ya, misalnya H2O atau air, ya, tersusun oleh 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Baik anak-anak, demikian tadi yang dapat Pak saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Barakallahu fikum wa billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.